Alhamdulillah, kita sudah sampai ke bahagian kedua kuliah maghrib pintu 19 Masjid Nabawi. Saksikanlah. Ini hadiah. Siapa yang berani? Sebenarnya semua tidak tahu kan, cuma karena kurang berani saja mungkin. Baik, siapa yang bisa menyebutkan apa yang dilakukan oleh Nabi di kala Nabi keluar dari Madinah menuju Mekah, ingin melaksanakan manasik atau ingin melaksanakan ibadah umrah dan melaksanakan ibadah haji. Baik, siapa yang bisa? Silakan. Yang pertama. Yang pertama, Nabi keluar dari Madinah kemudian menuju Wadi Aqiq. Wadi Aqiq itu apa? Lembah apa? Lembah yang barokah. Kemudian Allah memerintahkan Nabi untuk salat 2 rakaat di sana. Tayyib. Dan selanjutnya, bagaimana perjalanan Nabi? Menuju ke Zulhulaifah. Tayyib, menuju ke Zulhulaifah. Apa yang dilakukan oleh Nabi di sana? Bermiqat. Kemudian apa lagi? Terus mandi. Tayyib. Mandinya seperti apa hukum mandinya? Fardu atau wajib? Sunnah. Tayyib. Yang lain, setelah Nabi mandi apa lagi? Salat 2 rakaat. Terus apa lagi? Apa yang dibaca oleh Nabi? Apa saja bacaan-bacaan yang ada di miqat? Ngagum? Baik, siapa yang bisa talbiyah? Sebelum talbiyah apa? Apa niatnya? Labbaik Allahumma umratan. Kemudian ada ucapan yang selalu diucapkan oleh Nabi SAW. Doa, apa doanya? Masya Allah, silakan. Tapi nanti tak boleh lagi lupa ya. Masya Allah, tadi ikhwatul Islam, itulah diantara rangkaian singkat yang dilakukan oleh Nabi sampai Nabi keluar dari Madinah, kemudian sampai di Wadi Aqiq, kemudian Nabi sholat di sana, kemudian sampai di miqat, Nabi SAW memakai pakaian ihram, kemudian Nabi sholat, Nabi berniat labbaik Allahumma umrah, kemudian Nabi mengucapkan sebuah kalimat Allahumma hajjan la riya'a fiha wala sum'ah. Kalimat yang selalu diucapkan oleh Nabi, jangan kita lupa, karena itu harus selalu kita ucapkan. Ya Allah, kami melakukan ibadah ini tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Allahumma hajjah, kalau kita Allahumma umrata la riya fiha wala sum'ah, itu dihafal baik-baik, karena itu sesuai dengan syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus kita ulang. Iya, kita tahu bahwa kita akan berusaha untuk melakukan keikhlasan, namun harus ada doa, karena kalau lakukan doa, siapa yang akan bisa memberikan keikhlasan tersebut kepada kita kecuali Rabbul Izzati wal Jalalah. Makanya Allahumma hajjah la riya fiha wala sum'ah. Kemudian talbiyah sampai Nabi ke Mekah. Kemudian ketika Nabi sampai di Mekah, apa yang dilakukan Nabi? Maka Nabi ketika Nabi sampai di Mekah, apa yang dilakukan Nabi? Nabi mandi dulu. Kemudian setelahnya baru Nabi SAW pergi menuju Ka'bah al-Musharrafah untuk melakukan ibadah yang lainnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ikhwatul Islam. Kalimat talbiyah yang kita baca, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Para ulama mereka berbeda. Kapan terakhir kali kita mengucapkan kalimat tersebut? Walaupun ada di antara mereka mengucapkan akhir sekali kita mengucapkan kalimat talbiyah adalah dikala kita sudah melihat Ka'bah, dikala itu pula terakhir kali kita mengucapkan kalimat tersebut. Dikala kita sudah melihat Ka'bah, habis selesai tugas kalimat talbiyah, setelah itu kita tidak mengucapkan kalimat itu lagi. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita masuk ke Ka'bah Musharrafah, dan ini tentunya setelah kita setelah melakukan persiapan, kita ingin masuk ke Ka'bah Musharrafah. Nabi SAW yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah memegang Hajar Aswad. Mungkin bagi kita sekarang sulit karena banyaknya orang, tapi itu merupakan di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Untuk Hajar Aswad itu ada 3. Yang pertama, kalau kita bisa menciumnya maka kita cium batu yang berasal dari surga. Di Mekah ada batu yang berasal dari surga yang disebut dengan Hajar Aswad, yang dulu disebut dengan Hajar Abyad. Dulu namanya adalah batu putih, namun karena berlalu waktu, karena mungkin ada perubahan-perubahan terutama tentang anak Adam alaihissalam, maka berubah menjadi warna hitam. Kemudian kalau seandainya kita bisa mencium, kita cium. Kalau tidak bisa kita pegang, maka kita mencium apa yang kita pegang.
Kalau juga tidak bisa, maka dengan memberikan isyarat. Sehingga pertama kali, dan mungkin ini yang bisa kita lakukan, apalagi kalau seandainya kita ada rombongan, pertama kali kita masuk sejajar dengan ada tanda hijau di sana, maka kita mengangkatkan tangan memberikan isyarat Bismillah ya Allahu Akbar. Itulah yang bisa kita lakukan. Sebelumnya ikhwatul Islam, kita ingin sedikit menyampaikan, mungkin kami minta perhatiannya sedikit. Misalnya ini adalah Ka'bah Musyarrafah. Di sini Rukun Yamani, di sini Hajar Aswad, di sini adalah sesuatu yang dekat dengan Hijr. Dikala kita berada di Hajar Aswad, dikala kita berada di ujung sini, biasanya di sini lampu hijaunya, biasanya di sini lampu hijaunya. Kita ikhwatul Islam, kalau seandainya tidak terlalu pas dengan lampu hijau tersebut juga tidak menjadi masalah. Karena untuk ruangan yang dijadikan kita mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, atau pada putaran berikutnya kita mengucapkan Allahu Akbar, itu adalah seluruh ruangan bagian Hajar Aswad. Mana ruangan bagian Hajar Aswad? Kita tarik garis dari sini ke sini, kita tarik garis dari sini ke sini, berarti semua ruangan ini adalah bagian kita mengucapkan kalimat tersebut. Bisa dipahami? Jadi maknanya tidak mesti kita sejajar dengan lampu yang berwarna hijau tersebut. Misalnya kita agak sedikit mundur darinya atau sedikit terlewat darinya, tidak mesti kita ulang sejajar dengan lampu hijau tersebut. Karena semua ruangan ini kita tarik ke sini, kita tarik ke sini, itu adalah bagian daripada ruangan Hajar Aswad. Kalau seandainya kita terlewat atau seandainya kita lebih awal, maka boleh bagi kita mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Kemudian ikhwatul Islam, di antara sunnah Nabi SAW dikala kita tawaf, dan memang Nabi SAW melakukan tawaf, yaitu dengan kalimat ittiba atau dengan al-ittiba, dengan al-ittiba. Ittiba itu artinya membuka lengan kita yang bagian kanan. Dan kita ulang lagi ikhwatul Islam, membuka lengan kita yang bagian kanan adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW hanya ketika Nabi tawaf saja. Kita ulang lagi, Nabi SAW membuka lengan bagian kanan hanya Nabi ketika Nabi tawaf saja. Berarti selama Nabi SAW melakukan perjalanan dari Madinah menuju Makkah, maka Nabi SAW menutup kedua bahunya, terutama dikala kita akan melakukan ibadah salat. Karena sunnatul ittiba hanya sunnah yang dilakukan oleh Nabi dikala Nabi melakukan tawaf di samping Ka'bah atau di keliling Ka'bah saja. Kemudian ikhwatul Islam, kalau bisa, walaupun mungkin sulit terutama di zaman sekarang ini kita melakukannya, namun kalau bisa, dan kita juga masih ada harapan untuk melakukannya, ada namanya sunnatul ramal. Ramal itu artinya berlari-lari kecil. Kalau bisa, namun tidak diwajibkan, namun itu adalah bagian daripada sunnah Nabi SAW yang hukumnya sunnah. Itu adalah bagian daripada sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Dan sejarahnya panjang sekali ikhwatul Islam. Karena memang kita ingin mempelajari sunnah Nabi SAW atau apa yang ingin dilakukan oleh Nabi SAW. Dikala Nabi SAW ingin melakukan umrah yang disebut dengan umratul qadha. Kemarin kita jelaskan umratul qadha. Siapa yang masih ingat kapan, tahun berapa umratul qadha? Umratul qadha itu tahun berapa? Atau apa kisahnya? Kemarin kita jelaskan umratul qadha. Ada yang tahu tahun ke-5 atau tahun ke-6? Siapa pertama kali jawab tadi? Tahun mana yang lebih tua? Yang lebih tua kita dapatkan. Silakan Pak. Dan berapa? Tahun ke-5. Masya-Allah. Silakan. Masya-Allah. Tahun 5 tambah 2 ya. 5 tambah 2. Alhamdulillah, dapat juga saya kongsikan rakaman-rakaman yang saya buat ketika berada di Majlis Ilmu Kuliah Maghrib Pintu 19 Masjid Nabawi. Jika kalian ke sana, insya-Allah kalian juga akan sempat diberikan kesempatan untuk menghadiri majlis ilmu sebegini, insya-Allah.